Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 11012230669 dari S1 Teknik Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya ingin membahas tentang tugas materi final mission dari SQL Server. Jadi yang pertama, di sini diminta untuk tulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor dosen, nama dosen, tanggal rekrut dari dosen dengan gaji tertinggi, namun gaji bulanan dibulatkan dan dicetak ke ribuan won terdekat. Dan ini dibuat menggunakan subquery. Nah, ini hasil outputnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya sesuai dengan yang ada di hasil output. Jadi di sini menggunakan select dari profesor number karena kan dimintanya nomor dosen, terus nama dosen dan rekrutasi. Nah, rekrutasi ini tuh masuknya ke hire date. Karena hire date ini kan berbentuk tahun, bulan, tanggal. Tapi karena di output diminta tahun saja, maka di sini ditambahkan year. Jadi kalau misalkan di sini diganti month, maka dia akan berubah menjadi bulannya, yaitu bulan satu, kayak gitu. Selanjutnya dari tabel profesor, nah di sini digunakan subquery, yang dimana where dari gaji, itu kita ngambil dari gaji tertinggi dan dari tabel profesor. Nah ini adalah eh, yang dinamakan subquery. Jadi ada query di dalam query. Seperti itu untuk nomor satu. Selanjutnya untuk nomor dua, tulis pernyataan SQL untuk mengambil nomor siswa dan nama mahasiswa di Departemen Administrasi Bisnis dan atau Departemen Fisika yang tidak memiliki pembimbing. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor siswa. Nah, ini juga dibuat dengan menggunakan subquery. Yang untuk nomor dua seperti ini, jalankan. Hasilnya sudah sesuai, ini ada 4. Di sini juga ada 4. Jadi, untuk yang pertama, karena dimintanya nomor siswa dan nama mahasiswa, maka di sini selectnya itu student number dan juga student name. Dari kedua select tersebut kan itu dari tabel student. Nah, di sini selanjutnya itu ada klausa where, yang dimana where ini akan kita buat query query baru. Nah, itu subquery. Jadi, departemen number ini akan berisikan yang pertama select departemen number. Terus dari tabel departemen, eh, tadi karena diminta itu dari departemen namanya itu administrasi bisnis ataupun departemen fisika, maka di sini where-nya juga tinggal masukin saja. Terus di sini and coach professor number is null karena dia minta eh, nama mahasiswa dari kedua departemen itu yang tidak memiliki pembimbing. Maka and coach professor number. Nah, lalu di sini ada N, absensi N, yaitu N. Jadi, karena di sini diminta nama mahasiswa dan nama mahasiswa dari Departemen Administrasi Bisnis maupun Departemen Fisika, ini diminta itu mahasiswa aktif. Karena hasil outputnya seperti itu. Karena kalau misalkan tidak ada ini, itu akan menambah satu. Nah, menambah satu nama mahasiswa yang dimana satu mahasiswa tersebut itu kondisinya sedang cuti. Jadi di sini saya menambahkan absen CN yang di mana mahasiswa tersebut tidak cuti atau mahasiswa tersebut masih dibilang aktif. Seperti itu. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya nomor 3, sini tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen, mahasiswa yang tergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan Alam, seperti output, dan ini diurutkan menaik berdasarkan nama departemen. Jadi untuk nomor 3 seperti ini. Oh iya, untuk nomor 3 ini menggunakan ANSI. Nanti ada juga soal, nah ini soal nomor 4 itu menggunakan ANSI. Jadi di sini menggunakan ANSI. Nah, untuk nomor 3, jadi karena nama mahasiswa dan nama departemen ini eh, bukan dalam satu tabel, jadi di sini ada klausa join, yang dimana kita ingin menggabungkan dua tabel ke dalam satu query.
Jadi karena diminta nama mahasiswa dan nama departemen, di sini student name dan departemen name. Tapi kalau misalkan dari awal kita eh, membuat select student name, lalu kita masukkan departemen name, ini bagian departemen name ini itu tidak akan masuk. Jadi kita harus membuat joinnya terlebih dahulu agar si departemen name ini dapat terbaca. Departemen name ini masuk ke dalam mana? Ternyata masuk ke dalam tabel departemen yang si kita joinkan terhadap tabel studentnya. Nah, ini di apa? Dialiaskan. Jadi tabel student sini menjadi S dan tabel departemen menjadi D. Lalu kita join. Nih, joinnya apa? Joinnya itu berdasarkan departemen number. Jadi kita ingin mengambil join yang dimana dari kedua tabel tersebut memiliki eh, satu row yang satu kolom yang sama agar bisa dijoinkan. Lanjut itu di sini where kategorinya tadi kan dimintanya itu ilmu pengetahuan alam, lalu di order by berdasarkan departemen atau nama departemen. Hasilnya seperti ini. Sudah sesuai dengan yang ada di eh, contoh yang ada di soal. Lanjut nomor 4. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil mata kuliah makroekonomi seperti output. Namun nilai rata-rata dibulatkan dan ditampilkan ke satu tempat desimal. Nah, ini menggunakan ANSI. Kalau saya lihat dari soal nomor 4, itu sebenarnya ada di mission kemarin, mission 4. Tapi di soal tersebut itu memintanya menggunakan ANSI, bukan non-ANSI. Nah, kalau di final mission ini dia menggunakan non-ANSI. Jadi untuk nomor 4 seperti ini. Hasilnya sama, nilai rata-ratanya itu 2,3. Oh, ini kurang. Oh, nilai doang. Nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya 2,3. Jadi di sini menggunakan select round karena kita ingin menampilkan satu angka desimal saja. Lalu average ini buat merata-ratakan si poinnya. Dari tabel grade. Nah, di sini perbedaan menggunakan ANSI dan non-ANSI ada perbedaan dalam sintaks. Saya coba cari di eh, AI, yaitu ChatGPT, bahwasanya eh, di ANSI dan non-ANSI itu terdapat perbedaan sintaks di SQL Server ini. Jadi kalau misalkan ANSI itu kita biasanya menggunakan join. Nah, kalau pada non-ANSI, ini kita menggunakan yang namanya itu cross apply. Jadi, fungsinya sama, cuman ada sedikit eh, perbedaan di cara pemakaiannya. Kalau join itu kan terlihat sederhana. Jadi, kayak kita menjoinkan dari tabel apa, terus kita inisialkan saja apa yang mau kita joinkan dari kedua tabel tersebut. Nah, kalau untuk cross apply ini atau yang non ANSI itu sedikit rumit. Dia mirip kayak subquery. Jadi kayak kita cross apply apa yang mau kita crosskan gitu. Yaitu select dari nilai si poin ini terus dari tabel kelas dengan nah ini joinnya tuh masuknya di sini. Where C, C itu kan tabel kelas ya. C dot class number itu sama dengan G atau tabel grade itu class number dengan class name-nya yang mau kita ambil itu makroekonomi. Nah, kalau menggunakan cross apply ini kita harus mengeluarkan nilai dari tabel kelas. Makanya di sini setelah tutup kurung itu ada C-nya gitu agar apa yang mau kita apply gitu dari si cross ini dalam ini. Kalau misalkan ini nggak ada, dia nggak akan bisa mengerti. Jadi apa isi dalam ini tuh? Nah, kalau dikasih seperti ini, jadi dia tahu, oh ternyata dia tuh ngambil dari si um, tabel kelas gitu, atau yang udah diinisialkan menjadi C kayak gitu. Nah, di sini juga menggunakan C dot point karena agar tidak menjadikan ambigu.
Kalau misalkan C poin ini nggak ada, ini akan menjadi ambigu. Jadi poin ini tuh sebenarnya ada di mana? Ambigu kolom name dari poin. Makanya di sini menggunakan C dot point kayak gitu. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Tulis pernyataan SQL yang menampilkan hasil seperti output untuk mata pelajaran yang ada di Departemen Hukum yang memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Dan ini juga menggunakan non-ANSI. Jadi untuk nomor 5 seperti ini, hasilnya sama. Ini ada 5 dan ini juga ada 5. Jadi pertama, sama karena dia menggunakan non-ANSI, jadi kita bukan menggunakan join, tapi menggunakan cross apply. Jadi di sini select, ada select nama mata kuliah juga nama jurusan, terus dari tabel apa. Dan di sini kita menggunakan cross applied. Terus select class name karena kita ingin mengcrosskan dia dari tabel kelas C yang kita ambil itu class name-nya. Terus where, nah ini kayak join. Jadi C dot department number, sama dengan D dot department number. Dan class time-nya itu lebih dari sama dengan 4. Jangan lupa dikasih keterangan setelahnya. Apa yang mau kita apply? Dari tabel apa? Dari tabel C atau tabel kelas. Lalu di sini ada tambahan, where department name, yaitu departemen hukum. Karena tadi dimintanya itu eh, untuk mata pelajaran yang ada di departemen hukum dan durasinya lebih dari 4 jam. Lalu diurutkan berdasarkan eh, nama departemen. Hasilnya seperti ini. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Tulis pernyataan SQL untuk mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di Departemen Teknik Komputer dan menampilkannya seperti output. Nah, kriteria pengurutannya itu ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama dosen. Nah, di sini ada kriteria untuk levelnya. Jadi, eh, untuk kriteria C, itu gaji tahunannya kurang dari 80 juta won. Sedangkan untuk kriteria B, itu eh, gaji tahunannya rentang antara 80 juta won dan juga kurang dari 85 juta won. Dan selain itu, atau 85 juta won ke atas, itu kriterianya A. Jadi udah pasti untuk nomor 6 ini menggunakan cash when. Nomor 6, nah ini hasilnya sesuai. Jadi di sini kita ngambil dari profesor, nama profesor, terus nama departemen dan level. Nah levelnya ini kita menggunakan cash when atau di mana apa ya? eh, mem- Menggunakan apa ya? Ada case-case gitu. Jadi kalau 8 juta kurang dari 8 juta itu apa? Di antara 8 juta sampai 85 juta itu apa dan seterusnya. Jadi sini cash when karena dia maunya gaji tahunan, maka di sini salary-nya yang kita masukkan ke dalam cash when. Yaitu kalau misalkan salary kurang dari 80 juta won, itu akan menjadikan dia kriteria C. Kalau misalkan di antara 80 juta dan 85 juta, dia akan menjadi B. Selain itu, berarti kan ini kurang dari 80 juta. Terus ini tuh 80 juta sampai 85 juta. Selainnya, berarti lebih dari 85 juta. Itu akan menjadikan dia kriterianya A. Nah, dari hasil cashman ini, apa yang mau kita kasih namanya gitu? Headernya apa? Nah, headernya itu kita end dulu, lalu kita aliaskan. Jadi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu level. Dari tabel apa? Dari tabel profesor. Nah, karena profesor dan departemen name itu dari tabel yang berbeda, makanya di sini menggunakan join, yaitu dari join antara profesor dan juga antara departemennya. Lalu, karena dimintanya khusus untuk Departemen Teknik Komputer, makanya di sini menggunakan where dari departemen name-nya. Lalu order by atau diurutkan berdasarkan profesor name secara menurun, descending. Itu untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery untuk mata pelajaran yang diberi waktu kelas tapi tidak kredit.
Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah, namun jika jenis mata pelajaran mata kuliah wajib itu adalah 3 SKS, dan jika mata pelajaran mata kuliah pilihan itu adalah 2 SKS. Untuk nomor 7. Ini. Nah, lagi-lagi menggunakan Caseware. Karena sini eh, ada perintah kalau misalkan mata kuliahnya wajib jadi 3 SKS. Kalau mata kuliahnya pilihan itu menjadi 2 SKS. Sebenarnya bisa saja menggunakan yang lain, yaitu salah satunya decode. Cuman saya lebih nyaman menggunakan Caseware karena lebih familiar aja menggunakan Caseware. Jadi yang pertama kita itu saya mengambil kelas number, yaitu nomor nomor mata kuliah. Terus setelahnya itu ada SKS di sini. Nah, SKS ini kan tergantung dari mata kuliah apa kan, mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Jadi di sini menggunakan Caswen. Ketika tipe kelasnya itu mata kuliah wajib, tadi dimintanya itu 3 SKS. Jadi Caswen dari kelas type yang mata kuliah wajib dan 3 SKS. Nah, di sini nggak make when lagi karena ya selain mata kuliah wajib kan cuma ada mata kuliah pilihan kan satunya lagi. Maka di situ menggunakan else langsung. Jadi ketika bukan mata kuliah wajib, dia akan menjadi 2 SKS. Lalu di-N-kan dan dialiaskan menjadi SKS. Dari tabel kelas, nah ini nggak menggunakan join karena dia memang datanya ada di tabel kelas semua. Where class time is not null dan class grade-nya is null. Tadi karena dimintanya tuh ini untuk mata pelajaran yang diberi waktu kelas. Yang diberi waktu kelas berarti kan class time-nya itu nggak kosong kan, pasti ada. Jadi kita ngambilnya class time is not null dan tetapi tidak diberi kredit atau nggak dikasih nilai. Jadi class grade-nya itu yang kosong. Jadi dia ada waktunya, ada SKS-nya tapi nilainya kosong. Kayak gitu. Dan diurutkan berdasarkan nomor kelas di secara menurun. Itu nomor 7, selanjutnya nomor 8. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Dari siswa yang nama pembimbingnya adalah Le Yang Hee. Seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Dan ini menggunakan non-ANSI. Untuk nomor 8 seperti ini. Hasilnya sama. Di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi untuk nomor 8, sama seperti yang menggunakan non-ANSI tadi, di sini kita menggunakan cross apply, terus select dari apa yang mau kita ambil, dari tabel apa, lalu kita menggunakan where sebagai joinnya. Jangan lupa cross apply tadi itu dari tabel apa. Di sini dari tabel profesor, maka sini kita aliaskan menjadi P. Lalu karena dimintanya itu tadi profesor name-nya yang Liang Hee, maka di sini where professor name Liang Hee. Nah, di sini ada tambahan, sebenarnya ini nggak ada di soalnya, tapi kalau misalkan ini nggak ada, itu hasilnya akan nambah satu. Nah, jadi ada 5. Karena salah satu dari mahasiswa yang dibimbing oleh si Liang Hee ini ternyata ada yang cuti. Bukan semuanya mahasiswa aktif. Maka dari itu, di sini menggunakan absensi N yang dimana kita ingin menyortir mahasiswa yang dibimbing oleh Liang Hee ini, tapi statusnya tuh yang aktif, bukan yang cuti, kayak gitu. Karena kan sini dimintanya, ya kalau dilihat-lihat juga, ya nama pembimbingnya Liang Hee, terus dia nyari nomor mahasiswa dan nama mahasiswa, berarti kan yang aktif ya. Itu pendapat saya sih, cuman kalau berdasarkan output, ya harus ditambahkan N absensi N sama dengan N. Karena kalau enggak, dia akan menjadi 5 outputnya. Kayak gitu. Itu untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Tulis pernyataan SQL yang mengquery total gaji tahunan dosen di setiap departemen seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama departemen. Namun, hanya departemen dengan total gaji tahunan sebesar 300 juta won atau lebih yang ditampilkan. Hasil output tertera di soal. Dan ini menggunakan non-ANSI lagi. Untuk nomor 9, seperti ini.
hasilnya sama, ya cuman beda urutan doang. Tapi karena saya sudah mengikuti perintah yang ada di soal, yaitu urutannya itu dari nama departemen dengan menurun, ya hasilnya seperti ini. Jadi di sini lagi-lagi menggunakan cross apply karena non ANSI. Terus apa yang mau kita select dari eh, apa dari apa yang mau kita apa ya apply gunakan. Jadi di sini menggunakan departemen name, terus dari tabel departemen, where departemen number sama dengan departemen p dot departemen number. Dan sini diinisialkan dengan tabel departemen. Lalu di sini di group by karena eh, kalau nggak di group by ini apa hasilnya tuh bakal error karena di sini kan klausanya tuh ada select departemen name terus di sini ada sum salary karena kan dari departemen name itu pasti memiliki gaji yang masing-masing gitu kan. Dari departemen apa, gajinya berapa. Tapi karena di sini kita menggabungkan, bukan menggabungkan, menjumlahkan semua gaji yang ada, berarti kan departemen name ini harus di grup berdasarkan nama departemennya gitu. Kalau enggak, itu bakal terjadi error. Atau perintahnya itu harus menggunakan group by, kayak gitu. Lalu di sini menggunakan having bukan menggunakan where karena kalau where itu tidak bisa em, apa. Jadi kalau misalkan si salary ini kan salary-nya menggunakan tambahan lagi ya atau sum gitu. Kalau misalkan ada sum terus count terus average itu bukan menggunakan where tapi menggunakan having. Karena nanti kalau dicoba itu di sini akan muncul error yang dimana dia tuh bukan pakai sintaks atau klausa where tapi menggunakan having harusnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus di, di order by berdasarkan nama departemen secara menurut. Kayak gitu itu untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor dan nama mahasiswa aktif yang alamatnya Busan dan mahasiswa yang sedang cuti yang alamatnya di Gyeongsang. Itu seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Hasilnya tertera di soal. Ini untuk nomor 10. Nah, hasilnya sama. Jadi di sini eh, seperti biasa kayak select apa yang mau kita ambil itu kan nomor mahasiswa dan nama mahasiswa kan. Terus dari tabel apa dan nah di sini yang uniknya di sini ada dua kondisi di mana kalau mahasiswanya aktif dan alamatnya Busan dan juga yang sedang cuti dan alamatnya ya itulah Gyeongsangbuk-do. Nah, kota Gyeongsangbuk. Nah, karena eh, apa kedua apa ya kedua perintah ini tuh jadi saya menggunakan union all karena jadi apa ya dari dua kondisi ini digabungkan sama kayak join tapi kan kalau join itu kan dari tabel yang berbeda sebenarnya bisa sih menggunakan join dari satu tabel cuman eh, saya menggunakan union all kayak gitu jadi union all dari apa dari ya tadi sama kan kita juga mau mengambil dari select student number dan student name. Dari tabel apa sama juga. Cuman yang membedakan di sini where-nya ketika absensi n-nya Y dan juga student address-nya itu yang ada di ya Gyeongsangbuk dia bakal diambil. Kalau yang sebelumnya itu dia bakal diambil ketika absensi n-nya N dan juga student address like-nya itu yang ada di Busan. Hasil ini itu bakal diambil dan diurutkan berdasarkan nomor mahasiswa yang diurutkan secara menurun. Kayak gitu. Itu untuk nomor 10. Selanjutnya nomor 11.
Tulis pernyataan SQL yang mengquery nama dosen untuk mata kuliah manajemen keuangan seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama dosen. Hasilnya tertera di soal. Jadi ini menggunakan nonansi. Hasilnya sama. Sebenarnya ini juga ada di soal mission 4 kemarin, cuman itu menggunakan ANSI atau menggunakan join. Kalau di sini menggunakan non-ANSI. Maka dari itu saya menggunakan cross apply. Nah, di sini select dari class name, nama mata kuliah, terus professor name atau nama profesornya yang mau kita ambil. Dari tabel kelas, nah di sini ada dua cross apply karena eh, kita ingin menjoinkan tiga tabel. Yang pertama tabel kelas, terus tabel kelas profesor dan juga tabel profesor. Karena kalau misalkan kita joinkan dua doang antara tabel kelas dan tabel profesor, itu eh, ada yang kurang. Maksudnya nggak akurat gitu hasilnya, nggak sesuai dengan yang ada di output. Agar sesuai, ternyata harus menambahkan dari tabel kelas profesor ini. Kayak gitu. Jadi yang pertama from tabel class, terus cross apply berdasarkan tabel kelas profesor, lalu kita crosskan lagi dengan tabel profesornya. Nah, di sini kan yang pertama cross apply-nya sampai sini doang. Jadi kita cross apply ini antara profesor dengan si kelas profesornya. Nah, ini kan dari tabel profesor ya, from tabel profesor P, maka di sini P. Nah, yang kedua, di dalam cross apply yang inti ini, ada cross apply yang tadi itu, yang P. Nah, ini juga dari kelas profesor, dan ini eh, kok P, CP. Nah, lalu where c.class name, yaitu manajemen keuangan, dan diorder berdasarkan profesor name. Sudah selesai. Sebenarnya ini sama seperti menggunakan join, cuman agak lebih ribet kalau menggunakan non-ANSI. Lebih baik menggunakan ANSI sebenarnya. Tapi karena perintahnya non-ANSI, apa boleh buat? Seperti itu. Aduh, itu untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12 seperti ini. Nah, nomor 12 itu tuliskan pernyataan SQL untuk mengambil jurusan dengan jumlah siswa paling sedikit dan jurusannya seperti hasil output. Berdasarkan nama urutkan berdasarkan nama departemen dan urutannya itu secara menurun. Dan ini ada clue-nya yaitu menggunakan subquery. Nggak tahu clue atau perintah ya. Kayaknya perintah sih. Menggunakan subquery. Jadi di sini select departemen name dan juga kategori dari tabel departemen. Nah, di sini kita menggunakan subquery. Jadi kita mau mengambil nilai capacity ini dari in select capacity dari tabel departemen yang di mana departemen name-nya itu harus departemen hukum dan juga departemen perdagangan. Kalau sudah masuk, maksudnya dari query yang ini kan akan menghasilkan output. Nah, output ini akan di compare lagi atau dimasukkan lagi ke dalam si capacity, dikeluarkan ke capacity ini dan diurutkan berdasarkan departemen name secara menurun. Kayak gitu. Dan hasilnya seperti ini, sesuai dengan yang ada di output. Seperti itu. Itu untuk nomor 13. 12. Selanjutnya 13, tulis pernyataan SQL untuk menanyakan nilai tertinggi siswa dengan nomor siswanya M sekian dan nilai terendah siswa dengan nomor siswa M sekian juga sebagai hasil output. Hasil output tertera di soal. Dan ini menggunakan subquery. Jadi untuk nomor 3, nah hasilnya sama. Jadi untuk nomor 13 ini, jadi subquery itu bu nggak berlaku di, oh, maksudnya bukan hanya di where doang. Kan sebelum-sebelumnya itu ada di where, terus di where lagi untuk subquery-nya. Tapi ternyata eh, subquery itu bisa berlaku di
from maupun select. Jadi untuk nomor 13 ini saya menggunakan subquery-nya di select. Jadi select dari apa? Dari select max point dan dari table grade. Apa yang mau kita ambil? Student number-nya itu sekian kan? Dan kita aliaskan menjadi sekian. Lalu kita select lagi min point dari tabel yang sama dengan yang kita ambil itu student number-nya M yang kedua itu. Dan kita aliaskan menjadi skornya itu terendah. Dan udah, hasilnya itu bakal keluar. Jadi yang pertama, kalau dapat student number-nya ini, terus kita ganti judulnya, header-nya menjadi ini, hasilnya itu max point-nya. Terus untuk yang kedua, kalau misalkan student number-nya kita ambil yang ini, terus header-nya kita ganti yang terendah, dia akan mengambil select yang midpoint, kayak gitu. Jadi ada select dalam select, terus ada select lagi. Kayak gitu. Itu untuk nomor 13. Selanjutnya nomor terakhir, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen mahasiswa yang tergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan Alam. Seperti output kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama departemen. Nah, untuk nomor 14 ini sebenarnya sama kayak nomor 3. Cuman bedanya di sini menggunakan ANSI untuk nomor 3 dan untuk nomor 14 menggunakan non-ANSI. Sebenarnya tinggal dirubah aja. Jadi kan kalau di nomor 3 itu, mana ya nomor 3 tuh, di sini kan menggunakan join. Ya udah, join ini kita ganti menjadi cross apply. Kayak gitu sih. Itu untuk nomor 14. Nah, nih. Sama sebenarnya, cuman bedanya itu di sini. Karena menggunakan non-ANSI. Jadi menggunakan cross apply dari tabel departemen dan ya sama kayak join. Where D departemen number sama dengan S departemen number. Dan kategorinya kita ambil yang ilmu pengetahuan alam. Dan jangan lupa cross apply-nya itu dari tabel apa? Dari tabel D atau tabel departemen. Lalu perintah terakhir itu diurutkan secara menaik. Pertama menaik berdasarkan nama departemen. Oh, hasil outputnya belum dikeluarin nih. Nah, hasilnya ya sama sih. Pasti sama, cuman bedanya kan ya itu doang tadi antara ANSI atau non ANSI. Udah itu nomor terakhir. Mungkin itu aja. Habis kan ya? Oh, ya habis. Oke, mungkin sekian eh, video hasil pemaparan tugas yang saya kerjakan dari tugas Final Mission SQL Server ini. Kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.